Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 pemurah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu kita pada kali ini. Dan kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu, di mana Tuhan telah menolong kami di hari-hari kami. Dan kami percaya sampai saat ini Tuhan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami diberi kemenangan supaya kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau mengurapi setiap kami, khususnya bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga mengurapi tanpa terkecuali. Dan kami bersyukur, biarlah sesi pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan pakai bagi kami semua, supaya kami juga dilembutkan hati kami dan pikiran kami, supaya ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih yang ucap syukur,
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu ini kita sedang menantikan momen-momen Natal ya Bapak Ibu. Kita memasuki bulan Desember, di mana biasanya dalam menyambut Natal, gereja-gereja tentu sudah mempersiapkan pernak-pernik ya, pernak-pernik Natal, lalu mempersiapkan juga hatinya dengan penuh sukacita menyambut sukacita Natal. Nah, Natal memang merupakan sebuah hari yang menyenangkan. Biasanya dirayakan dengan begitu meriah, dengan begitu indah, mungkin ada makanan, minuman yang disajikan yang tidak seperti biasanya. Lalu, kalau kita mau berkaca Bapak Ibu, jikalau kita memikirkan kembali Bapak Ibu, Natal mula-mula pada saat Kristus lahir atau Natal yang pertama, kita bisa melihat di sana ada cinta kasih Allah yang begitu luar biasa besar bagi kita Bapak Ibu. Karena ternyata di balik suatu peristiwa Natal, di sana ada gambaran atau bayang-bayang peristiwa Paskah Bapak Ibu. Kenapa kok bisa saya katakan seperti itu? Ya, karena penderitaan dan kematian Kristus sudah menanti dengan sangat jelas. Karena Kristus sudah kita bisa lihat ya Bapak Ibu, dalam nubuatan-nubuatan dalam kitab suci, salah satunya kitab Yesaya menubuatkan seperti itu. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan dari kedatangan Kristus Bapak Ibu? Nah, kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Tema kita Bapak Ibu, Raja yang menjadi manusia Bapak Ibu. Saya ambil dari Matius 1 ayat 20 dan 21. Jadi Matius 1 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Amin, Bapak Ibu. Latar belakang dari cerita ini adalah Yusuf ketika mengetahui tunangannya hamil gitu ya, mengandung Bapak Ibu, maka malaikat Tuhan datang kepadanya Bapak Ibu, karena Maria bertunangan dengan Yusuf dan Maria sedang hamil dari Roh Kudus dan Yusuf mengalami sebuah keraguan. Nah, kemudian malaikat datang kepada dia dan memperingatkan bahwa supaya Yusuf tidak menceraikan Maria. Dan kemudian dihampiri atau diambillah Maria sebagai istrinya, tapi dia tidak bersetubuh dengan Maria. Itu latar belakangnya kenapa malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata kepada dia bahwa, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar di sini raja yang menjadi manusia. Yaitu pertama-tama Bapak Ibu, apa tujuan kedatangan dari Kristus ke dalam dunia ini Bapak Ibu? Kalau kita baca firman Tuhan ada beberapa yang bisa kita pelajari, kita bisa tahu kedatangan Kristus ke dalam dunia, maksud dan tujuannya apa. Nah, salah satunya saya tulis di sini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama itu memberitakan Injil. Jadi, kalau kita baca di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 38 dituliskan seperti ini Bapak Ibu. Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Jadi, Kristus datang, tujuannya yang pertama, salah satunya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lalu tujuan yang kedua dari kedatangannya adalah memberi saksi tentang kebenaran. Jadi memberi saksi tentang kebenaran itu sendiri, yaitu dirinya sendiri. Di dalam Yohanes 18 ayat 37, saya catat di sini, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus,
engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi kedatangan yang kedua salah satunya, yang kedua memberi kesaksian tentang kebenaran. Karena itu dia sempat berkata, barang siapa yang berasal dari kebenaran, dia akan mendengarkan suaraku, karena Kristus adalah kebenaran. Lalu yang ketiga, menjadi teladan, Bapak Ibu. Dia menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus sempat berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Yesus lalu berkata, pikulah aku yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan juga kalau kita baca dalam kitab Ibrani, di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dikatakan Yesus sebagai teladan. Dan kalau kita baca di dalam 1 Petrus, yang bulan kemarin saya sempat bawakan Bapak Ibu, di sana dikatakan Yesus itu menjadi teladan karena dia juga meninggalkan jejak bagi kita, supaya kita mengikuti teladan dia. Dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, dengan menjadi manusia, memungkinkan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk bisa meneladani Kristus. Karena itu, kedatangannya yang ketiga, yang saya catat, dia menjadi teladan. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, supaya ia bisa merasakan pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh manusia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian, ia bisa bersimpati kepada manusia yang menderita, dan dia juga bisa dicobai, dan bisa menolong mereka yang menderita juga dan dicobai. Karena itu, Bapak Ibu, itu kedatangan yang keempat. Karena itu dia dikatakan sebagai imam besar bagi kita, yang bukan hanya tidak tahu apa-apa, tapi dia imam besar yang bisa atau turut merasakan kelemahan-kelemahan, dan juga ia telah dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa, Bapak Ibu. Nah, itu ada 4 tujuan yang saya catat di sini, Bapak Ibu, dari kedatangan Kristus, yaitu memberitakan Injil, memberi kesaksian tentang kebenaran, menjadi teladan, dan juga dia supaya bisa merasakan pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam ayat yang kita baca tadi, khususnya di ayat 21, di sana juga ada tujuan daripada Kristus datang ke dalam dunia ini, yang bisa dikatakan juga salah satu tujuan utama dari kedatangannya, Bapak Ibu. Ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi, firman Tuhan datang kepada Yusuf, lalu menyuruh dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Kemudian Yusuf diminta menamakan anaknya yang akan lahir itu Yesus, karena dialah, Yesuslah, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan kalau kita pelajari, Bapak Ibu, nama Yesus itu artinya Tuhan adalah keselamatan. Dan kalau di dalam perjanjian lama ada nama Yosua. Yosua itu sama, Yahweh adalah penyelamat, atau Tuhan adalah keselamatan. Yosua dan Yesus artinya sama, Bapak Ibu. Jadi dia, yaitu Yesus, adalah satu-satunya atau pribadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa, Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung, ayat ini juga memberitahu kepada setiap kita, Bapak Ibu, bahwa kepada setiap umat manusia, bukan hanya orang Yahudi saja, Bapak Ibu, tapi semua orang yang percaya kepadanya, yaitu semua umat pilihan Allah
dari segala bangsa, mereka juga diselamatkan. Nah, termasuk Bapak Ibu dan saya, karena kita ini tunas liar yang dicangkokkan eh, kepadanya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa membebaskan kita dari dosa dan membebaskan kita dari hukuman dosa, apa kamu seperti yang dinyatakan oleh Rasul Petrus ya Bapak Ibu, dia berkata begini, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun atau tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan Bapak Ibu. Jadi oleh karena Kristus saja jalan pendamaian bagi kita. Karena itu dalam beriman kepada Kristus Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Dia bukan hanya pribadi yang memberi berkat, bukan hanya pribadi yang sanggup menyembuhkan, bukan hanya pribadi yang menyembuhkan penyakit kita saja, tetapi Dia juga seorang, mungkin kita juga menganggap Dia pribadi yang membuat mujizat-mujizat yang banyak gitu. Tetapi kalau kita cuma percaya hal itu saja Bapak Ibu, maka kita percaya Yesus itu hanya sebagai sumber penyembuh penyakit, lalu kita percaya Yesus dilepaskan atau dibebaskan dari problem-problem yang sedang kita alami, atau supaya kita percaya Kristus supaya kita diberkati secara jasmani, maka kita termasuk orang-orang yang malang Bapak Ibu. Seperti yang dimaksudkan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19 dikatakan, kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau hanya untuk hal-hal yang seperti tadi, kita berharap kepada Kristus, kita orang yang paling malang Bapak Ibu. Karena Kristus adalah juru selamat bagi kita. Lebih daripada itu semua, Bapak Ibu. Dia penebus dosa kita, Bapak Ibu. Dan bukan hanya penebus dosa kita, Bapak Ibu. Dia juga membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi bukan hanya Dia mengampuni dosa, menebus dosa kita, tapi Dia juga membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 34 itu dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 30 dikatakan, ayat 35, dan hamba tidak tinggal tetap dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ayat 30 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus ayat 2 pasal 24 dia berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, Bapak Ibu. Dengan demikian, kita yang tadinya tidak bisa berbuat baik, sekarang kita dimampukan untuk bisa berbuat baik. Dengan kata lain, kita mengalami pengudusan, Bapak Ibu. Kita diberi kemampuan, kita diberi kesanggupan untuk melakukan perbuatan baik seturut dengan kehendak Allah. Jadi, kita ditebus oleh Kristus dan dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi, kalau kita bisa berbuat baik, Bapak Ibu, itu semua karena Allah yang memampukan kita. Tetapi kalau kita perhatikan zaman sekarang, Bapak Ibu, mungkin masih ada, saya juga menjadi awasan buat saya, kita mengaku Kristen, mengaku percaya Tuhan, mengaku dosa sudah diampuni, ya, percaya sudah diselamatkan, tetapi masih hidup semena-mena, masih tinggal dalam dosa, tidak menjaga kekudusan, atau sama sekali tidak mengalami perubahan dalam tingkah laku kita. Sekali lagi, ini menjadi awasan buat saya dan juga buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita percaya dosa kita sudah ditebus dan kita dilepaskan dari perbudakan dosa, tetapi kita tidak mengalami perubahan dalam tingkah laku, masih tinggal dalam dosa, masih semena-mena hidup kita, ingatlah bahwa
Di dalam kitab Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jikalau kita beriman kepada Kristus, dan Kristus adalah Allah yang kudus, harusnya kita juga bertingkah laku untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di sini saya kutip dari seorang hamba Tuhan. Jadi kalau saya salah mengeja namanya mungkin ya mohon maaf. Dikatakan seorang bernama G.C. Ryle atau dia mengutip dari John Owen berkata begini, "He and sin must be quarrel. Jadi he and sin must be quarrel if he and God are to be friend." Jadi dia atau ia dan dosa harus bermusuhan, harus bertengkar kalau ia mau berteman dengan Allah. Jadi bagi Bapak Ibu dan saya, jikalau kita ingin berteman dengan Allah, ingin bersahabat dengan Allah, kita harus bertengkar, bermusuhan dengan dosa. Jadi Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah Bapak Ibu percaya dosa kita sudah diampuni? Maka dengan demikian, mari belajarlah untuk hidup dalam kekudusan Allah. Lalu Bapak Ibu, bagaimana cara Kristus menyelamatkan umatnya? Dikatakan tadi, ia menyelamatkan kita dari dosa dengan jalan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Karena itu, ia mau mati, karena ia mau mati, maka ia harus dilahirkan. Makanya dia berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Allah menyatakan diri ke dalam dunia menjadi manusia untuk memberitahu Bapak Ibu dan saya bahwa Dia adalah Allah yang peduli. Dia datang ke dalam dunia memberitahu kepada Bapak Ibu dan saya Dia Allah yang memelihara. Dia bukan hanya Allah yang berpangku tangan, tapi Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang memelihara. Karena itu, Bapak Ibu dan saya perlu bersyukur atas cinta kasih Allah yang begitu besar terhadap setiap kita, Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu, kenapa Yesus harus lahir? Salah satunya tadi, untuk mati, Bapak Ibu. Dengan demikian, Bapak Ibu, kalau direnung-renungkan atau disingkat gitu ya, Bapak Ibu ya, Yesus dilahirkan untuk menderita, Bapak Ibu. Ini poin yang saya mau seberangkan. Satu poin dari saya, setelah kita merenungkan firman Tuhan, di ujung khotbah ini saya beri poin, kelahiran Kristus untuk menderita. Jadi, satu hal yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu, Dia Yesus dilahirkan untuk menderita. Coba perhatikan, Bapak Ibu, Yesus dilahirkan dengan persiapan Dia harus rela dibatasi, Bapak Ibu. Perhatikan, Allah yang kekal, yang tak terbatas, lalu harus tinggal dalam kesementaraan, berbalut daging dan darah. Bagi orang yang dulunya terbatas, lalu diberi kebebasan, itu hal yang menyenangkan, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana dengan sebaliknya? Orang yang biasa berkelimpahan, orang yang biasa hidup bebas, lalu dibatasi, Bapak Ibu. Itu sesuatu yang kayak dikekang demikian rupa. Ibaratnya itu seorang pembalap, gitu ya Bu ya, yang ada di sirkuit, sudah mau race, gitu ya, harusnya dia bisa tancap gas, tapi dia dikasih batasan, nggak boleh kenceng-kenceng. Macam mana mau berlomba seperti itu, Bapak Ibu? Jadi dikasih batasan. Itu hal yang tidak mudah. Tetapi kalau kita perhatikan Kristus, dia melakukannya, Bapak Ibu. Dan dia juga bukan hanya dibatasi, dan dia bukan hanya bersiap untuk dibatasi dalam hal seperti itu, tetapi dia juga dilahirkan untuk dipermalukan. Jadi kalau kita tahu bahwa hidup kita akan dipermalukan, mungkin kita tidak akan mau seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi Yesus dilahirkan untuk bersiap-siap dipermalukan dan dihina. Seorang pemimpin dihina, seorang pemimpin dipermalukan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya melihat ada dua tipe pemimpin, Bapak Ibu, di mana ada pemimpin yang bersedia berkorban
untuk anak buahnya, untuk bawahannya, atau untuk rakyatnya. Itu ada jenis pemimpin yang seperti itu. Tapi ada juga jenis pemimpin yang rela mengorbankan rakyatnya, rela mengorbankan anak buahnya untuk dirinya. Nah, kalau kita perhatikan, Yesus pemimpin yang seperti apa? Yesus yang ketika ditangkap, mau diadili, mau disalib, dia berkata, "Tangkap aku, tapi lepaskan murid-muridku." Dia tipe pemimpin yang tidak mau mengorbankan murid-muridnya, tidak mau mengorbankan orang-orang yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu, seseorang hamba Tuhan ngomong begini Bapak Ibu, Tuhan itu punya satu anak yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus Kristus. Tetapi Tuhan tidak pernah punya anak yang tidak pernah menderita. Jadi tidak pernah punya anak yang tidak menderita. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, anaknya pun Bapak Ibu, Yesus Kristus mengecap yang namanya penderitaan. Artinya Bapak Ibu, setiap kita pasti mengalami penderitaan. Kecuali ketika Bapak Ibu dan saya atau ada orang-orang yang baru terima Kristus, langsung dibawa ke Firdaus begitu ya Bapak. Itu beda lagi. Tetapi apa yang bisa kita pelajari di sini Bapak Ibu? Dari kelahiran Kristus, Raja di atas segala raja, menjelma menjadi manusia. Raja yang kekal, menjelma menjadi manusia Bapak Ibu. Lalu bersedia menderita dan mati bagi Bapak Ibu dan saya. Apa yang bisa kita pelajari dari renungan kita pada hari ini Bapak Ibu? Ketahuilah bahwa Yesuslah anugerah terindah dalam hidup kita Bapak Ibu. Karena Dia kita hidup. Karena Dia kita menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi di mana ada seorang gelandangan gitu. Lalu dia masuk ke dalam satu rumah, bukan masuk, tapi bertamu ke dalam sebuah rumah. Kemudian tuan rumah itu menyambut dengan penuh sukacita, lalu diajak makan, minum, diajak ngobrol, sampai larut malam. Kemudian gelandangan itu pamit pulang. Kemudian hari gelandangan itu datang lagi ke rumah yang sama, Bapak Ibu, tetapi dengan pakaian yang berbeda. Dia memakai pakaian kebangsawanannya. Kemudian sang punya rumah itu kaget. "Kamu gelandangan yang kemarin?" "Oh iya." "Sebenarnya kamu siapa?" "Saya raja." Gelandangan itu bilang begini. Lalu sang punya rumah itu bersuka cita luar biasa. Dia berkata, "Seorang raja mau singgah di rumah saya, makan minum bersama dengan saya, bercengkrama dengan saya, menemani saya hingga larut malam. Itu anugerah terindah bagi saya." Kemudian sang raja bertanya, "Karena kamu menjamu aku, kamu minta apa?" Sang punya rumah tidak minta apa-apa. Karena bagi dia, sang raja yang datang ke rumahnya, itu sudah hadiah terindah. Demikian juga dengan Bapak Ibu dan saya. Harusnya ketika Natal datang, Kristuslah anugerah yang terindah dalam hidup kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah Dia, Raja yang kekal itu, yang datang sebagai manusia, menjadi Tuan dan Raja dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Mari kita renungkan Bapak Ibu, di momen Natal ini, dalam kita menyambut Natal, kita diingatkan, ketika kita memperingati Natal, ada kasih Allah yang luar biasa, yang merelakan putra tunggalnya di kemudian hari, menderita dan mati bagi Bapak Ibu dan saya. Itulah hadiah terindah yang Allah berikan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur buat karya-Mu yang terbesar dalam setiap kehidupan kami. Kau relakan putra tunggal-Mu mati bagi kami, menebus dosa kami, bahkan juga membebaskan kami dari perbudakan dosa. Kami bersyukur Tuhan, ajar setiap kami, biarlah Roh-Mu yang suci itu yang tinggal dalam diri kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Jikalau kami percaya bahwa kami sudah ditebus, kami sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, harusnya
kami juga bermusuhan dengan dosa. Kami harusnya dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami tanpa terkecuali, baik jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan khotbah ini. Tuhan memberkati, memampukan, sehingga mereka mempunyai kesanggupan untuk menjalani hidup ini untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau juga memberkati kesehatan mereka, memberkati pekerjaan mereka. Dan Tuhan, di ujung ibadah ini, kami rindu menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Renungkanlah dan lakukanlah dalam setiap kehidupan kita, dan terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menuntun setiap kehidupan kita, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sudah terima berkat Tuhan, mari bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.